50.000, kita berani 30 aja. Nah, gitu. Karena apa? Hasil kita sendiri. Ya, kita berani bersaing. Coba kalau kita membeli, ya gimana mau bersaing? Ya, gitu kan. Karena apa? Kita juga mendapat dari orang lain. Ya, oke, ini salah satu konsep. Ya. Nah sekarang ya pemirsa. Nah ini salah satu ya tanaman, contoh tanaman ya, kopi arabica nih. Ya, nah pemirsa, ini kita tanam, masuk dalam lubang. Ini kita lepaskan ya. Ini kita lubang dulu. Ya lubang ya, nanti baru kita masuk lubang. Ini kita tarik begini, pemirsa. Jadi akarnya tetap utuh. Ya, tidak lebur ya. Jadi dia stabil pertumbuhannya. Kalau nanam sore hari begini yang bagus, sudah malam itu menghadapi dingin ya. Nah, pagi dia sudah segar kembali. Nah saya nih udah 3 tempat ini saya tanam dengan kopi ya. Ada juga campur tanaman lain macam di sini kan juga ada beberapa pokok kurma juga nih di sini. Oke pemirsa, terima kasih ya. Jangan takut mencoba ya. Lebih baik mencoba 1 kali ya ketimbang tidak pernah mencoba 1000 kali ya. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang merubah nasib kita sendiri. Nah itu yang penting para pengusaha ya. Terima kasih ya. Ya silakan kalau ingin mengikuti perkembangan ini kegiatan perkebunan saya untuk selanjutnya ya, silakan like, subscribe, and share. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jumpa lagi kita ya di channel YouTube Bong Darkim ya. Pada kali ini saya akan ini menayangkan bagaimana cara kita ya menanam kopi arabica ya. Kopi arabica memang ya sebelumnya sudah ada ya di channel YouTube saya sebelumnya tentang bagaimana ya menanam kopi arabica di tanah yang gambut ya. Ternyata bisa tumbuh dengan ya baik ya. Kan banyak ada berbagai kalangan ini para petani mengatakan bahwa di tanah gambut itu tanah basah tidak cocok untuk tanaman kopi. Kopi kan cenderungnya di tanaman yang kering ya, seperti lahan ini ya. Nah ini kan ini lahan kering ya, dimana tanahnya ini dari tanah kuning ya, tanah kuning campur dengan tanah hitam nih. Nah ya, ini ya cukup bagus nih, subur ya, karena dia juga lembut ya, namun kering. Nah, saya mengadakan ya sebuah penelitian ini ya, survei ya, saya ikuti dengan juga ya penelitian secara garis besar ya tentang bagaimana perbandingan ya menanam kopi di ya kopi arabica di lahan basah dengan di lahan kering ini ya. Nah ada ya 3 tempat yang sudah tempat saya menanam kopi ini. Ada lahan berpasir dengan tanah kuning di atas pasir ya. Ternyata tumbuhnya juga dengan bagus ya. Ya dari awal nih kita ya masih lihat perkembangannya nanti ya. Ada yang dari tanah gambut ya, yang cukup basah juga tanahnya ya. Itu juga cocok sepertinya. Ya cuma ya tentunya saya akan mengikuti ya berbagai petunjuk yang ada di YouTube ya atau di Google. Saya pelajari ya, karena saya ini kan latar belakang nih dari ya akademisi, tapi bidang saya administrasi bisnis, bukan studi administrasi bisnis. Namun sebuah kehobian saya selain daripada sebagai ini ya dosen ya, pendidik ya, saya setelah melaksanakan kewajiban saya di kampus ya,
saya pergi ke kebun. 1 minggu 3 sampai 4 kali saya pergi ke kebun, ya, dengan beberapa lahan saya. Lahan saya tidak ada yang luas ya, tapi saya hanya ingin memanfaatkan lahan saya. Ini daerah tanah-tanah kaplingan semua, ya. Jadi saya beli untuk menanam ya tanaman-tanaman yang produktif ya. Nah, jadi yang pertama tanah kuning, pasir di atasnya juga bagus ya pertumbuhannya. Kemudian tanah gambut juga saya lihat kemarin ya bagus, sudah baru seminggu ya masih perkembangannya masih bagus, semoga lah nanti ya. Nah kemudian ini di tanah kuning bercampur tanah hitam di atasnya ya. Nah saya juga lakukan percobaan ini ya, jadi harus kita berani mencoba ya. Nah, saya melihat perkembangan. Nah di sini saya ada melihat sebuah petunjuk budidaya ini kopi arabica. Ini cara menanamnya itu dikasih ini apa pupuk terlebih dahulu ya, baik di samping atau di bawah sekali, jangan langsung kena dengan akarnya ya, karena kalau langsung kena dengan akar dia bisa tanamannya itu langsung mati ya. Nah ini ya di bawah akar, bawah sekali ya, kemudian di samping agak jauh dari batang, jadi daya serapnya itu lamban ya. Nah, untuk dia bisa dihisap oleh akar tanaman itu sendiri. Nah ya jadi ini pupuk memang pupuk kimia juga ya. Nah jadi ini kan karena lahan ini kan kita tidak semua tidak setiap hari memupuk sini ya. Nah oleh sebab itu kita kasih pupuk dulu, kasih pupuk jauh dari batang atau jauh dari ya akar, sangat di bawah ya, di bawah akar sekali. Nanti apabila dia udah berkembang akarnya, berarti dia sudah menikmati makanan di sekitarnya ya. Nah ini maksud saya tuh. Nah jadi saya lakukan sebuah ini ya, percobaan seperti yang ada dilakukan oleh para petani di Jawa sana ya, dalam penanaman kopi arabica yang sudah sukses mereka. Nah apa salahnya kita di tanah kita di bagian timur Kalbar nih, ini saya kebetulan di Sintang ya, di kota Sintang ini, di lahan saya yang di pinggir kota nih ya, saya empatkan. Nah ini dananya ya, lahan yang akan saya tanamkan kemarin sudah saya semprot ya, semprot sekitar 2 minggu yang lalu ya, baru saya sini lagi, sengaja tidak saya bakar karena apa, pertama itu akan cepat tumbuh lagi ya. Kalau begini nanti apabila dia tumbuh lagi bisa tinggal kita semprot, jadi dia mati semua tanaman untuk rumput-rumput yang ada ya. Nah yang tidak mati ya kita tebas saja ya. Nah saya memang hobi berkebun para pengusaha di mana saja pun berada ya. Kenapa? Kalau udah saya berkebun begini sudah ya, ke kebun begini keringatnya luar biasa, lihat tuh keringat saya sampai basah baju. Nah ya, dengan setelah keringat nanti kita balik dah sore ya, habis keringat lama-lama ya baru kita mandi ya. Setelah mandi baru kita makan, kemudian dimana kita udah ngantuk malam, nanti kita tinggal tidur ya, enak sekali badan, segar ya kalau udah keringat keluar. Jadi kalau sebenarnya ini ada 2 manfaat kita ya para pengusaha dimana saja berada, ini sebuah pencerahan ya, semoga bermanfaat buat ya kita semua ya. Nah ini olahraga secara tidak langsung. Olahraga juga kan intinya pertama mengeluarkan keringat, walaupun dia ada bentuk-bentuk khusus olahraga. Namun kita kegiatan di kebun ini juga banyak bentuk-bentuk yang tidak kita rasakan bentuk olahraga kita ya. Nah bergerak sana sini ya, berbagai bentuk pergerakan kita ya para pengusaha, sehingga kita keringat ya. Kita juga selalu segar ya. Saya udah 50-an ya ke atas nih, tapi alhamdulillah pemirsa ya, alhamdulillah tidak ada namanya penyakit diabetes ya, asam urat, rematik
apalagi ya. Jadi ya hal-hal yang di dalam juga saya masih normal ya. Jadi syukur saya karena memang banyak gerak ya. Nah manfaat ya, satu untuk kesehatan, yang kedua kita bisa menyalurkan hobi, yang ketiga kehobian kita ya bisa bermanfaat ya di masa akan datang untuk kita, untuk masa persiapan kita pensiun pada masa ya. Nah itu pensiun kita ada penghasilan juga dari hasil kebun ya. Nah, jadi kita tanam dari sekarang. Selain pada kita kan bisa untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita juga setelah kita habis masa kita ya. Jadi pepatah orang bijak mengatakan ya, kalau kita nanam ya, janganlah nanam hanya memikirkan untuk ya masa kita sendiri, itu ego ya. Tapi tanamlah ya tanaman itu yang jangka panjang sehingga banyak orang bisa menikmati, minimal yang menikmatinya anak dan cucu kita. Nah itu orang yang bijak sebenarnya, tidak ego, tidak hanya untuk diri sendiri ya. Kalau untuk tanaman sari wajar lah, itu kan tidak bisa lama ya. Tapi kita tanam juga tanaman-tanaman yang lama yang berpenghasilan. Ini namanya dalam ekonomi investasi ya. Nah investasi, kenapa? Suatu saat ya dimana lahan udah ya dikuasai oleh semua orang, artinya sudah dibeli oleh semua orang, dimiliki oleh semua orang. Nah jadi lahan itu tidak semua untuk di situ pertanian. Nah kita sudah nanam dari sekarang. Nah kita mulai nanam di masa kita masih muda gini ya, masih ya katakan masih mampu gitu kan. Kalau masih muda ya syukur, yang masih muda itu paling baik ya. Nah itu para pemirsa, jadi begitu kita pensiun usia 60-an atau 65, kalau dosen kan biasanya 65 ya. Jadi kita bisa ya punya penghasilan lagi. Jadi penghasilan kita ya tinggal kita apa lagi sekarang kita bisa jual ya melalui itu media sosial, itu media online. Tinggal kita pasarkan, mereka datang sendiri. Kalau untuk harga tidak jadi masalah. Kalau kita sendiri yang nanam, kita berani bersaing dengan yang ada dari pasar. Kalau misalnya mereka ada pasar 50.000, kita berani 30 aja. Nah, gitu. Karena apa? Hasil kita sendiri. Ya, kita berani bersaing. Coba kalau kita membeli, ya gimana mau bersaing? Ya, gitu kan? Karena apa? Kita juga mendapat dari orang lain. Ya, oke, ini salah satu konsep. Ya. Nah sekarang ya pemirsa. Nah ini salah satu ya tanaman, contoh tanaman ya kopi arabica nih. Ya, nah pemirsa, ini kita tanam, masuk dalam lubang. Ini kita lepaskan ya. Ini kita lubang dulu ya, lubang ya. Nanti baru kita masuk lubang. Ini kita tarik begini pemirsa. Jadi akarnya tetap utuh ya, tidak lebur ya. Jadi dia stabil pertumbuhannya. Kalau nanam sore hari begini yang bagus, sudah menghadap malam itu menghadapi dingin ya. Nah, pagi dia sudah segar kembali. Nah saya nih udah 3 tempat ini saya tanam dengan kopi ya. Ada juga campur tanaman lain macam di sini kan juga ada beberapa pokok kurma juga nih di sini. Oke pemirsa, terima kasih ya. Jangan takut mencoba ya. Lebih baik mencoba 1 kali ya ketimbang tidak pernah mencoba 1000 kali ya. Tuhan tidak akan pernah merubah nasib kita kalau bukan kita sendiri yang merubah nasib kita sendiri. Nah itu yang penting para pengusaha. Terima kasih ya. Ya silakan kalau ingin mengikuti perkembangan ini kegiatan perkebunan saya untuk selanjutnya ya, silakan like, subscribe, and share. Terima kasih Anda telah menonton video ini.